Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Anak-anak ustazah, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak ustazah, ya minggu lalu kita sudah melaksanakan ulangan harian ya kan. Nah, jadi ulangan hariannya itu minggu lalu kita cari struktur tentang berlian 3 warna. Ya, perlu diingat di sini anak-anak ustazah sekalian. Jadi tolong dipahami dengan baik, dicerna dengan baik apa yang ustazah ucapkan, apa yang ustazah sampaikan gitu ya. Karena biasanya gini, ustazah kalau lagi pas rekaman seperti ini, biasanya di sini pula ustazah kasih tugasnya. Ya, jadi harap didengar, jangan sampai nanti ustazah sudah mengkoreksi masih ada nilai-nilai bahasa Indonesia yang kosong. Jadi nak, ya ustazah sarankan, ya ustazah tekankan untuk tidak menyepelekan yang namanya latihan atau tugas. Anak-anak ustazah itu semua nilainya memang akan kami rekap. Ya, jadi kami memberikan nilai itu tidak asal-asalan, harus ada buktinya, ya. Paham ya anak-anak ustazah ya? Jadi semoga anak-anak ustazah sekalian kelas 7 ya pada rajin ya mengumpulkan tugas. Kalau ustazah suruh kumpul-kumpul nak ya, gitu. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Ya masih tentang teks prosedur. Kalau minggu lalu kita sudah belajar definisinya ya, sudah. Fungsinya sudah. Lalu jenis teksnya ya. Oh, ini jenis teks dalam jenis teks prosedur itu ada 3 anak-anak ustazah ya, kita lanjutkan ya nak. Minggu lalu kita sudah belajar apa itu teks prosedur, apa itu ciri-cirinya. Jadi anak-anak ustazah masih ingat nggak apa itu teks prosedur? Masih lah ya anak-anak ustazah. Jadi teks prosedur itu adalah suatu teks yang yang berisi tentang urutan ataupun langkah-langkah gitu ya, atau tahapan-tahapan dalam membuat ataupun melakukan sesuatu. Nah, jadi jenis teks prosedur itu ada 3. Ada teks prosedur membuat sesuatu, ya misalnya membuat layang-layang, membuat coto Makassar, membuat wedang ronde. Ada dia teks prosedur memainkan alat atau sesuatu. Contohnya apa? Bermain saluang atau seruling, bermain gangsingan, dan bermain gamelan. Yang ketiga ada teks prosedur melakukan sesuatu. Nah, misalnya menarik poco-poco, menarik uang di ATM, itu kan melakukan sesuatu ya kan? Nah, menari itu kan melakukan dia. Lalu menarik uang di ATM ada suatu perlakuan. Jadi inilah ketiga, inilah dia jenis-jenis dari teks prosedur. Nah, lalu bagaimana anak-anak ustazah untuk menyerap informasi penting dalam sebuah teks prosedur? Anak-anak ustazah yang pertama harus membaca dulu keseluruhan teks prosedur untuk mendapatkan informasi yang penting. Dibaca dulu secara keseluruhan teks prosedurnya. Lalu yang kedua memahami isi teks prosedur. Ya. Yang ketiga menemukan ide pokok di setiap paragraf dalam teks prosedur.
Nah, kalau kemarin kita sudah masuk dalam kebahasan teks prosedur, itu kan pertama dia ada menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Yang di buku kan sudah kita pelajari ya. Ada yang menggunakan kata kerja perintah, itu namanya imperatif. Ada dia yang menggunakan kata ganti orang ke orang kedua. Penggunaan konjungsi yang menunjukkan urutan, udah juga. Penggunaan kata keterangan. Nah, kita lihatlah contohnya yang di buku ya, anak-anak ustazah, biar lebih jelas. Nah, ini kita lihat contohnya minggu lalu, biar anak-anak ustazah tambah paham ya. Nih, minggu lalu kita sudah sama-sama ya mempelajari ini ya kan. Nih, sudah sampai kata ukuran udah. Ini juga sudah. Nih, kita baca teks lagi ya. Mematikan komputer dengan benar. Nah, ini kalau masuk ke jenis dari judulnya ya anak-anak ustazah. Kalau dari jenis prosedurnya termasuk apa nih? Cara melakukankah, cara memainkan, atau cara membuat anak-anak ustazah? Ya, karena dia mematikan komputer dengan benar, maka ini bukan cara memainkan, tetapi dia cara melakukan. Ya, kita baca sama-sama ya. Perlu belajar mematikan komputer secara benar sehingga tidak cepat rusak dan berdampak negatif. Untuk mematikan komputer ada beberapa tahap yang harus diperhatikan. Pertama, tutup semua aplikasi yang Anda gunakan. Kedua, klik menu Start atau logo Windows di pojok kiri bawah. Ketiga, pilih Shutdown dan tunggu beberapa saat hingga komputer Anda benar-benar mati. Keempat, setelah komputer benar-benar mati, kemudian tekan tombol pada monitor dan speaker, stabilizer, dan perangkat komputer lainnya. Kelima, setelah itu baru cabut kabel dari stop kontak. Hal ini bertujuan untuk menghemat daya dan mengantisipasi terjadinya korsleting listrik. Selamat mematikan komputer secara benar. Nah, itu contoh dari teks prosedur ya anak-anak ustazah. Nah, sekarang kita coba sama-sama menelaah pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku ini ya. Apakah teks tersebut dapat dikelompokkan sebagai teks prosedur? Apa jawaban anak-anak ustazah? Jawab sendiri-sendiri aja lah ya. Ya, dalam hati aja di rumah jawabnya. Ya, kenapa teks tersebut? Apakah teks tersebut bisa dikelompokkan sebagai teks prosedur? Ya, jawabannya pasti iya. Ya, kenapa? Mengapa ini dikatakan suatu teks prosedur? Pertama, jelas ada tahapan-tahapannya, ya kan? Nah, ada tahapan-tahapan dalam melakukan sesuatu. Lalu ada judulnya saja sudah ketahuan ini adalah teks prosedur, ya. Jadi jawabannya adalah iya, karena pada teks tersebut berisi tentang tahapan-tahapan dalam mematikan komputer. Kedua, tunjukkan bukti dari segi isi dan tujuannya bahwa teks tersebut merupakan teks prosedur. Nah, jadi dari segi isi, jelas inilah dari segi isinya dia nih menggunakan kata perintah. Itu dari segi isinya, lihat dia banyak menggunakan kata perintah. Tutup semua aplikasi, klik menu Start, pilih Shutdown dan tunggu beberapa saat hingga komputer Anda benar-benar mati. Lalu ada kata-kata seperti ini, kemudian kata-kata waktu ya. Nih, ini kata-kata keterangan waktu nih. Nah, konjungsi waktu. Kemudian nah, di sini ada kata-kata perintah. Ya kan? Ini dari segi isi. Ya, dari segi isi tersebutlah bisa kita katakan bahwasannya ini adalah suatu teks prosedur. Lalu dari segi tujuannya anak-anak ustazah, yaitu pada teks prosedur ini adalah memberikan informasi kepada kita untuk ya mengenai cara mematikan komputer dengan benar ya. Itu dia tujuannya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi cara mematikan komputer dengan benar ya. Pak anak ustazah.
Bagian yang C, tunjukkan kalimat atau kata mana yang menunjukkan ciri teks deskriptif. Kok ciri teks deskriptif? Ini salah ya, ini maksudnya teks prosedur. Ya, tunjukkan kalimat atau kata mana yang menunjukkan ciri teks prosedur. Ya inilah cirinya. Nih. Dari judul sampai ini semua ciri-cirinya. Ada kata imperatif ya kan? Ada kata saran. Nah, itu dia ciri-cirinya ya, Nak ya. Nah, tadi ini udah. Nah, baik, sekarang kita baca lagi ya contoh teksnya. Ini ada contoh teks tentang membuat batik. Nah, di sini kita disuruh menyimpulkan isi teks prosedur. Tadi udah ada ya cara menyimpulkan teks prosedur. Kita lihat. Tadi udah ada. Nih. Kita harus, ini informasi penting dalam teks prosedur, cara menyimpulkannya. Kita harus membaca keseluruhan teks prosedur, lalu memahami isi teks prosedur, lalu menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks prosedur. Nah, kita baca ya. B. Menyimpulkan isi teks prosedur. Membuat batik tulis. Proses pembuatan batik tulis adalah proses yang membutuhkan teknik, ketelitian, dan kesabaran yang tinggi. Batik sebagai warisan budaya yang agung perlu kita lestarikan. Dengan latihan yang tekun dan semangat melestarikan budaya, kita dapat belajar membuat batik tulis. Rincian bahan dan langkah membuat batik tulis diuraikan berikut. Bahan dan alat pembuatan batik tulis. 1. Ada canting atau alat tulis lilin yang digunakan untuk menutupi pola dan motif batik. Ini canting namanya ya. Nih. Oh, bukan ini. Pokoknya untuk yang menulis ini ya, itu dicanting. Ada pensil pola seperti ini bisa. Ada kain mori putih, ada lilin malam, ada kompor atau alat pemanas lilin malam, ada bahan pewarna kain. Oh, ini canting betul ini. Ini adalah canting. Ini anak-anak ustazah untuk nambah wawasan. Ini namanya canting. Oke? Langkah-langkah pembuatan batik tulis. Pertama, siapkan kain mori atau sutra, kemudian buatlah motif di atas kain tersebut dengan menggunakan pensil. Kedua, setelah motif selesai dibuat, sampirkan atau letakkan kain pada gawangan dengan posisi melebar supaya mudah dibatik. Ketiga, panaskan malam atau lilin ke dalam wajan dengan api kecil sampai malam atau lilin mencair sempurna. Untuk menjaga agar suhu kompor atau anglut stabil, biarkan api tetap menyala kecil. 4. Ambil sedikit malam yang sudah cair dengan menggunakan canting. Tiup-tiup sebentar biar tidak terlalu panas, kemudian torehkan canting dengan mengikuti motif. Dalam proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar jangan sampai malam yang cair menetes di atas. Ini dia. Jangan sampai malam yang cair menetes di atas permukaan kain karena akan memengaruhi hasil motif batik. Canting untuk bagian halus atau kuas untuk bagian berukuran besar. Proses ini bertujuan agar pada saat pencelupan bahan atau kain ke dalam larutan pewarna, bagian yang diberi lapisan malam tidak terkena pewarna. Setelah semua motif yang tidak ingin diberi warna tertutup oleh malam atau lilin, kemudian celupkan kainnya ke dalam larutan pewarna. Proses ini merupakan pewarnaan pertama pada bagian yang tidak tertutup oleh malam.
Sebaiknya pencelupan dimulai dengan warna-warna muda, dilanjutkan dengan warna lebih tua atau gelap pada tahap berikutnya. Ini dia. Jemur kain yang telah diwarnai sampai kering. Setelah kering dilakukan proses pelorodan, yaitu dengan cara lilin dikerik dengan pisau, kemudian kain direbus bersama-sama dengan air yang telah diberi soda abu. Proses ini bertujuan menghilangkan lapisan malam sehingga motif yang telah digambar menjadi terlihat jelas. Jika diinginkan beberapa warna pada batik yang kita buat, proses cepat diulang beberapa kali tergantung pada jumlah warna yang kita inginkan. Setelah kain bersih dari malam, dilakukan kembali proses pembatikan dengan penutupan malam, pewarnaan kedua, dan seterusnya. Begitu terus diulangi seperti proses sebelumnya sebanyak jumlah warna yang diinginkan. Proses terakhir, rendam batik dalam air dingin dan dijemur sebelum dapat digunakan dan dipakai. Perlu ketelitian dan kecermatan untuk belajar membatik. Meski agak sulit, tidak ada salahnya dicoba berkreasi untuk melestarikan tradisi dan warisan nenek moyang kita. Nah, itu contoh dari teks prosedur berdasarkan jenis apa anak-anak ustazah? Cara melakukankah? Cara membuatkah? Atau cara cara memainkankah? Atau cara melakukan atau cara membuat? Jadi ini jawabannya adalah cara membuat. Karena kalau membuat kita pasti menciptakan sesuatu, yaitu membuat batik tuli. Nah, anak-anak ustazah, mari kita sama-sama menelaah unsur kebahasaannya, ya. Di sini mana yang dia kalimat perintah anak-anak ustazah? Coba pikirkan, mana yang terdapat kalimat perintah? Ya jelas lah ya, di tahapan-tahapan ini semuanya hampir kalimat perintah semua. Contohnya, siapkan kain mori. Jadi nak, kalimat perintah itu bahasa lainnya itu imperatif ya. Imperatif itu artinya adalah kata perintah. Yang kedua, sampirkan atau letakkan kain pada gawangan. Lalu yang ketiga, panaskan malam atau lilin ke dalam wajan dengan api kecil sampai malam lilin mencair sempurna. Ambil sedikit malam yang sudah cair dengan menggunakan canting. Ambil, ini kan disuruhnya kita itu mengambil ya kan. Lalu setelah semua motif yang tidak ingin diberi warna tutup, nih celupkan. Nah itu juga perintah. Lalu juga jemur kain. Lalu direbus ya, perintah semua ini. Nih dilakukan kembali proses pembatikan. Nah, ini adalah kata perintah banyak ya. Coba kata saran atau larangan ada tidak di sini? Ada nggak yang bisa menemukan kata saran atau kata larangan? Nah, ini ustazah dapat nih. Ini kata sebaiknya pencelupan dimulai dengan warna-warna muda. Ini adalah kata saran ya. Nah, ini kata-kata saran ya. Kita cari lagi ya. Lalu nah itu aja kata sarannya berarti ya. Oh, ini juga bisa. Dalam proses ini harus ada kata harus dilakukan dengan hati-hati agar jangan sampai, nah ini kata larangan, jangan sampai malam yang cair menetes di atas. Ada rupanya ya, ada kata saran, ada juga kata larangannya, kalimat larangannya ada ya. Nih jangan. Nah itu ya tadi ya. Nah, jadi inilah dia contoh dari teks prosedur kompleks. Udah ada bahan-bahannya, ada juga langkah-langkahnya secara detail.
detail, secara lengkap. Ini namanya teks prosedur kompleks. Kalau yang sederhana itu contohnya itulah di seperti di produk-produk ya, di belakangnya itu teks prosedur ya, langkah-langkah membuat sesuatu yang ada di belakang sasetan ya. Produk yang kita beli itu teks prosedur sederhana itu. Nah, yang dia tidak terlalu panjang gitu ya langkah-langkahnya, itu adalah teks prosedur sederhana. Nah, jadi untuk menyimpulkannya sebenarnya pakai bahasa sendiri aja. Cari aja yang penting-penting kata-katanya, maksudnya cari aja pokok-pokoknya. Misalnya cara menyimpulkan, siapkan kain mori, lalu sampirkan atau letakkan kain pada gawangan. Jadi seperti itulah ya anak-anak ustazah. Nah, cara menyimpulkannya itu tadi udah kita simpulkan tadi tuh nak, yaitu kita carilah kalimat larangannya, sarannya, lalu juga kalimat imperatif. Nah, kalau di sini ada tidak ya kalimat ukuran? Ya kan, ada kan kemarin kan kata ukuran, itu enggak ada di sini. Tapi ingat anak-anak ustazah, ada satu ciri bahasa pada teks prosedur yang tidak ada di buku ini, yaitu menggunakan kata konjungsi waktu atau temporal. Apa itu kata konjungsi waktu atau temporal? Adalah kata penghubung yang berkaitan dengan waktu. Contoh, kata sejak, kemudian, setelah, lalu, sebelum. Kata-kata seperti itu merupakan kata penghubung waktu. Contohnya ada di sini kan. Memang tidak ada kata ukuran, tapi ada kata penghubung waktu ini. Contohnya setelah, selesai. Lalu juga contohnya setelah lagi ada kan. Banyak contohnya. Kemudian ada nggak ya di sini tadi ya? Banyak yang setelah ya kan? Ada tadi kayak kata kemudian. Nah, kata kemudian juga bisa selanjutnya, sebelum, lalu. Itu adalah kata konjungsi hubungan waktu. Gitu. Cara mencuci tangan aja pun ada teks prosedurnya. Nih. Nah, kita baca satu lagi ya, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kesehatan ternyata tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana, yaitu mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Berikut ini akan dipaparkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama, basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir, kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Nah, dengarnya ini ya, ini kan zaman-zaman corona ini, kalian bagus ini baca teks prosedur mencuci tangan yang benar ya nak ya. Nah, yang kedua, gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa, dan lakukan secara bergantian. 3. Gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya secara perlahan. 4. Gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari di masing-masing ruas jari. 5. Pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci. Lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. Gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. Gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari-jari tangan kanan, begitu juga sebaliknya dengan telapak tangan kanan. Bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga busa hilang. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu sekali pakai sampai benar-benar kering. Gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutup keran hingga air berhenti mengalir.
Menjaga kesehatan hanya perlu beberapa menit, dimulai dari mencuci tangan. Mencuci tangan sebentar, tetapi berbagai penyakit bisa kita hindari. Nah, ini contoh dari teks prosedur yang jenisnya adalah melakukan. Karena mencuci tangan itu kan melakukan sesuatu kan, Nak. Jadi ini jenisnya adalah teks prosedur cara melakukan. Kok nengok dia? Ya, jadi ini contoh dari teks prosedur cara melakukan, yaitu apa yang dilakukan adalah mencuci tangan. Paham ya? Nah, sekarang apa perbedaan antara teks pertama dengan teks kedua? Yaitu perbedaannya adalah proses melakukannya atau tahapan-tahapannya. Tapi kalau tujuannya itu sama-sama memberikan informasi cara melakukan ataupun cara membuat. Paham kan anak-anak ustazah sampai di sini? Jadi insya Allah minggu depan kita praktek ya. Nanti insya Allah ustazah adalah kirimkan video prosedur. Nanti kalian buatlah teks prosedur seperti itu. Tapi nanti minggu depan ya nak ya. Hari ini cuma materi aja ya. Nah, jadi insya Allah kita akan lanjut nanti materinya tuh untuk menelaah strukturnya. Tadi kan kita udah mempelajari nih teks-teksnya ya. Oke, anak-anak ustazah. Nanti tinggal kita belajar strukturnya lagi. Nanti di rumah boleh ya baca strukturnya dulu. Ya, ini nanti insya Allah minggu depan selesai ujian kita bisa lah mempelajari struktur dari teks prosedur. Ini gampang kok strukturnya, kalau dibaca aja pun udah paham kalian itu. Nih strukturnya kayak inilah, misalnya ada tujuannya, ada bahan dan alat, ada juga langkah-langkah, dan ada penutup. Nah, nanti ini insya Allah ya minggu depan ya kita pelajari. Nah, ini seperti ini nanti. Baik anak-anak ustazah, jadi hari ini sudah cukup ya materi yang ustazah sampaikan. Jadi ingat pesan ustazah, mohonlah dikerjakan tugas dan latihannya itu tepat waktu. Nah, kenapa harus tepat waktu? Ini yang karena kalau kalian tepat waktu, ustazah juga mudah mengoreksi, ya kan? Nah, jadi gitu. Nah, jangan dilupakan yang namanya tugas, karena itu nilai tugas itu nanti yang membantu kalian untuk menambah nilai, kan seperti itu. Jadi ingat ya anak-anak ustazah, ingat tugasnya, ingatlah kewajibannya yang harus ditunaikan di sini ya. Nah, mudah-mudahan apa yang ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk ananda sekalian. Nanti bolehlah cari produk ya, makanan minuman yang ada di rumah aja, nggak usah dibeli ya, yang sudah digunakan tuh ada di belakangnya itu, boleh fotokan saja, boleh ada tuh di belakangnya contoh dari teks prosedur, nggak apa-apa ya nak, tulis aja di catatannya ya nak ya, boleh ya, kayak di susu Milo, Energen kan ada dia contoh teks prosedurnya sederhana. Baik anak-anak ustazah, demikian apa yang ustazah sampaikan pada hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya.